Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna lana auladana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna iyyahum min ahlid dhair. Kita lanjutkan pengajian atau pembacaan kitab Tafsir Al-Ajhar karya Abu Yaham teman-teman. Sekarang sudah di halaman 66 ya. Halaman 66 masih membahas tentang surat Bismillah Al-Fatihah ya. Oke, kita mulai. Lafadznya adalah demikianlah. Ini lafadznya teman-teman. Demikianlah pendapat dan alasan-alasan dari ulama-ulama yang berpendirian bahwa Bismillah dipangkal tiap-tiap surat termasuk dalam surat itu sendiri. Jadi Bismillah itu kata para ulama yang dikutip oleh Abu Yahamka merupakan Bismillah itu pangkal dari surat Al-Fatihah. Jadi masuk ya, bukan terpisah kata beliau. Bukan pembatas di antara satu surat dengan surat yang lain. Tapi satu pendapat lagi, Bismillahirrahmanirrahim di pangkal surat ini adalah ayat tunggal. Diturunkan untuk penjelas atau pemisah, jangan tercampur-campur aduk di antara satu surat dengan yang lain. Yang berpendapat begini ialah Imam Malik dan berupa ulama Madinah dan Imam Al-Auza'i serta beberapa ulama di Syam dan Amr dan Yakub dari Bashrah. Dan ada pula satu pendapat tunggal dari Imam Ahmad bin Hambal, yaitu bahwa pada Fatihah sajalah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat, sedang pada surat-surat yang lain tidak demikian halnya. Ini ucap Imam bin Hambal, Ahmad bin Hambal. Oleh karena masalah ini tidaklah mengenai pokok akidah. Tidaklah kita salah jika kita cenderung kepada salah satu pendapat itu, mana yang lebih dekat kepada penerimaan ilmu kita sesudah turut menyelidiki. Adapun bagi penafsir ini, Pak Abu Yahamka, terlepas daripada menguatkan salah satu pendapat, maka di dalam menafsir Bismillahirrahmanirrahim pada pembukaan Al-Fatihah kita jadikan dia ayat yang pertama. Nah ini pendapat siapa? Pendapat Abu Yahamka. Beliau lebih cenderung kalau misalnya Bismillah itu berarti bagian dari surat Al-Fatihah. Makanya nanti ketika baca Bismillah itu wajib ya, karena ini dari Abu Yahamka sendiri. Saya ulang lagi ya. Adapun bagi pentafsir ini yaitu Abu Yahamka, terlepas daripada menguatkan salah satu pendapat, maka di dalam menafsir Bismillahirrahmanirrahim pada pembukaan Fatihah kita jadikan dia ayat yang pertama. Nah ini betul kan? Menurut hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni itu tidak mungkin Bismillahirrahmanirrahim di muka Fatihah ini disebut sebagai satu ayat pembatas dengan surat yang lain, karena tidak ada surat lain yang terlebih dahulu daripada surat Al-Fatihah. Karena itu maka Bismillahirrahmanirrahim yang pada Fatihah inilah yang kita tafsirkan lebih luas, sedang Bismillah ayat 112 surat lagi hanya akan kita tuliskan terjemahnya saja, sebab tentu saja membosankan kalau sampai 113 Bismillahirrahmanirrahim ditafsirkan dan 114 dengan Bismillah dalam surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis dalam surat An-Naml itu. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha Penyayang, ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, aku mulailah pekerjaan ini menyiarkan wahyu ilahi kepada ihsan di atas nama Allah itu sendiri yang telah memerintahkan daku menyampaikannya. Inilah contoh teladan yang diberikan kepada kita supaya memulai sesuatu pekerjaan penting dengan nama Allah, laksana yang teradat bagi suatu kerajaan bila menurunkan suatu perintah, menjadi kuatlah dia kalau dia disampaikan di atas nama penguasa tertinggi, raja atau kepala negara, sehingga jelaslah kekuatan kata-kata itu
yang bukan atas kehendak yang menyampaikan saja dan nampak bertanggung jawab. Nabi Muhammad SAW disuruh menyampaikan wahyu itu di atas nama Allah. Dia, Rasul Allah itu tidaklah lebih dari manusia biasa, tetapi ucapan yang keluar dari mulutnya bukanlah semena-mena atas kehendak sendiri, tetapi Allah lah yang memerintahkan dari empunya nama itu dia mengambil kekuatan. Ini ada bahasa-bahasa Melayunya ya Pak Abu Hamka. Allah adalah zat yang maha tinggi, maha mulia dan maha kuasa. Zat pencipta seluruh alam, langit dan bumi, matahari dan bulan dan seluruh yang ada. Dia adalah yang wajibul wujud, yang sudah pasti ada, yang mustahil tidak ada. Menurut keterangan Ragib, orang Isfahan, ahli bahasa yang terkenal itu, nama yang diberikan untuk zat yang maha kuasa itu ialah Allah. Kalimat ini yang telah dipakai oleh bangsa Arab untuk yang maha esa itu. Kalimat Allah itu, demikian kata Ragib, adalah perkembangan dari kalimat al-ilah yang dalam bahasa Melayu kuno dapat diartikan dewa atau Tuhan. Segala sesuatu yang mereka anggap sakti dan mereka puja, mereka sebutnya dialah al-ilah. Oh gitu. Jadi al-ilah itu kalau kita lihat sudut pandang dari Imam Ar-Raghib ya teman-teman, ya dari bahasa Melayu kuno ya, yang diartikan itu apa? Dewa dan Tuhan gitu. Dan hendak menyebutkan banyak Tuhan, mereka pakai kata jamak yaitu al-alihah. Tetapi pikiran murni mereka telah menjadi kepada kesimpulan bahwa dari Tuhan dan dewa-dewa yang mereka katakan banyak itu hanya satu jua, yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang maha mulia. Maka untuk mengungkapkan pikiran kepada yang maha esa itu, mereka pakailah kalimat ilah itu, dan supaya lebih khususnya kepada yang esa itu, mereka cantumkan di pangkalan alif dan lam, pengenalan alif lam ta'rif, yaitu al menjadi al-ilah, lalu mereka buang huruf hamzah yang di tengah menjadi al-ilah, menjadi Allah. Dengan menyebut Allah, tidak ada lagi yang mereka maksud melainkan zat yang maha esa, maha tinggi, yang berdiri sendirinya itulah, dan tidak lagi mereka pakai untuk yang lain. Tidak ada berhala pun yang mereka namai Allah. Dalam Al-Quran banyak bertemu ayat-ayat menerangkan jika Nabi Muhammad bertanya kepada musyrikin penyembah berhala itu, siapa yang menjadikan semua itu? Pasti mereka menjawab, Allah lah yang menciptakan semuanya. La in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Padahal jika engkau tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan semua langit dan bumi dan menyediakan matahari dan bulan, pastilah mereka akan jawab Allah. Maka bagaimana masih dipalingkan mereka? Dan banyak lagi surat-surat lain mengandung ayat seperti ini. Setelah kita tinjau keterangan Ragib al-Isfahani dari segi pertumbuhan bahasa filologi tentang kalimat Allah itu, dapatlah dari mengerti bahwa sejak dahulu orang Arab itu dalam hati sanubari mereka telah mengakui tauhid uluhiyah, sehingga mereka sekali-kali tidak memakai kalimat Allah untuk yang selain daripada zat yang maha esa, yang tunggal, yang berdiri sendiri itu, dan tidak mau mereka menyebutkan Allah untuk beratus-beratus berhala yang mereka sembah. Tentang uluhiyah mereka telah bertauhid, cuma tentang rububiyah yang mereka masih musyrik. Maka dibangkitkanlah kesadaran mereka oleh Rasulullah SAW supaya bertauhid yang penuh, mengakui hanya satu Tuhan yang menciptakan alam dan Tuhan yang satu itu sajalah yang patut disembah, tidak ada yang lain. Dalam bahasa Melayu, kalimat seperti al-ilah itu ialah dewa dan Tuhan. Pada batu bersurat Terengganu yang ditulis dengan huruf Arab kira-kira tahun
1303 Masehi, kalimat Allah Subhanahu wa taala adalah diartikan dengan Dewata Mulia Raya. Batu bersurat itu sekarang disimpan di Museum Kuala Lumpur. Lama-lama karena perkembangan pemakaian bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, maka bila disebut Tuhan oleh kaum muslimin Indonesia dan Melayu, yang dimaksud ialah Allah, dan dengan huruf Latin pangkalnya huruf T disebarkan kata-kata dewa, tidak terpakai lagi untuk mengungkapkan Tuhan Allah. Dalam perkembangan memakai bahasa ini, di dalam memakai kalimat Tuhan, haruslah diingat bahwasannya berbeda maksud pemakaian itu di antara orang Islam dengan orang Kristen. Kita orang Islam jika menyebut Tuhan, yang kita maksud ialah Allah Zat yang berdiri sendirinya, kepadanya memohonkan segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang menandingi dia sesuatu jua pun. Tetapi kalau orang Kristen menyebut Tuhan, yang mereka maksud ialah Yesus Kristus, kadang-kadang bercampur baur, sebab menurut ajaran yang mereka pegang bahwa Tuhan itu adalah Trinitas atau Tritunggal, yang tiga tapi satu, yang satu tetapi tiga. Dia yang tiga tetapi satu ialah Tuhan Bapa, Tuhan Putra, saya ulangi lagi ya, dia yang tiga tetapi satu itu ialah Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Isa Al-Masih dan Rohul Kudus, dan selalu mereka mengatakan Tuhan Yesus. Sebab itu, walaupun sama-sama memakai Tuhan, tidaklah sama seperti arti dan peringatan yang dikandung. Pemakaian kalimat Tuhan dalam kata sehari-hari akhirnya terpisah pula jadi dua, Tuhan khusus untuk Allah dan Tuhan untuk menghormati sesama manusia. Untuk raja disebut Tuanku. Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan lagi halaman 69. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.